me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. 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 Yang menjelaskan terkait sistem kami, yaitu terkait sistem yang telah kami rancang oven sangat super. Nah, di oven sangat super ini kami mempunyai ukuran 40,5 cm dikali dengan 14,5 cm. Nah, di sini kami rakit dengan menggunakan alat pengukur sebagai penyerapan dan pemantauan cahayanya. Dan untuk penerusan cahaya nanti kami gunakan pakai kaca di bagian sini. Ini kacanya. Nah, nanti ini dimasukkan ke dalam sini hingga penembusan ke sini sebagai pemanggangan kami. Nah, untuk tempat pemanggangan kami membuat suatu alat juga berikut dengan ukuran 30 x 20 cm yang dilapisi dengan aluminium foil. Like the moon, yeah, we take it off, make it. Sekarang tepat jam 12 siang kami akan melakukan pengambilan data terkait suhu dan kelembapan pada produk oven cooker dengan sistem solar panel. Kami akan melakukan pemanggangan roti tawar untuk uji coba produk kami. Kami akan melakukan pengambilan data yang kedua kalinya dengan memanggang sebuah roti, yaitu roti tawar pada pukul 11.30 WIB dan pada hari Rabu 18 Mei 2022. Baby, I got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Selanjutnya kami akan melakukan pengambilan data untuk ketiga kalinya, tepatnya pada 18 Mei 2022, tepatnya pada hari Rabu pada pukul 12.40. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem dan Energi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu mengenai solar panel oven cooker. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Agnes Francisca NIM 18, Aldi Sitorus NIM 31, Ambar Simanung Kali NIM 10, Harga Huta Barat NIM 26, Rizky Sormin NIM 16, Kevin Pakpahan NIM 19, Tipel Nahampun NIM 44, dan Yosep Pakpahan NIM 01. Adapun topik pada proyek kami kali ini yaitu rancang bangun alat pemanas energi surya.
Oven diciptakan dengan bentuk yang bervariasi dan membutuhkan tenaga listrik dalam proses penggunaannya. Dalam praktikum kami kali ini, kami membuat oven cooker, di mana sebuah oven cooker yang menggunakan energi dari sinar matahari langsung. Dengan pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi dari oven cooker, dapat dikatakan bahwa oven cooker merupakan suatu energi terbarukan yang ramah lingkungan, karena energi matahari hanya didapatkan selama siang hari. Pengembangan dan modifikasi dalam peralatan basic solar oven sangat penting untuk menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Oven cooker yang kami buat adalah sebuah alat yang sederhana dengan menggunakan kardus dan dilapisi aluminium foil dan menggunakan plastik nika. Oven cooker yang kami buat adalah tipe konvensional di mana memanaskan bahan secara langsung dengan memfokuskan panas dari matahari dan harus dilakukan langsung di bawah matahari. Arduino merupakan device yang banyak digunakan untuk melakukan pembuatan input dan output data. Alat ini memiliki fungsi lain yang cukup luas, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi penggunanya. Arduino Uno adalah sebuah board minimum system microcontroller yang mana di dalamnya terdapat microcontroller FPR seri ATmega 328 yang merupakan produk dari Atmel. Arduino Uno mampu mensupport microcontroller secara mudah terhubung dengan kabel power USB atau kabel power supply adapter AC ke DC maupun dengan baterai, sehingga untuk mendukung microcontroller tersebut bekerja, cukup sambungkan ke power supply atau hubungkan melalui kabel USB ke PC. Fungsi Arduino Uno secara umum adalah Arduino dengan sebuah microcontroller ini mampu menciptakan satu program yang dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah percobaan. Yang pertama, alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan adalah Arduino Uno DHT21, jumper female-female, jumper female-male, jumper male-male, solasi aluminium foil, plexiglass, kertas karton, dan kabel ties. Yang kedua, metode percobaan. Pada proyek ini, kami merancang sebuah alat yaitu solar oven cooker yang bertujuan untuk memanggang roti melalui oven tersebut dengan capaian suhu 100 derajat Celcius. Dengan capaian tersebut, kami menggunakan dua metode percobaan atau dikenal dengan dua variasi, yaitu yang pertama variasi waktu, yang kedua variasi bentukan desain dari penangkapan dan pemantulan cahaya matahari. Oleh karena itu, dengan kedua variasi tersebut, maka akan kami lakukan uji coba untuk memperoleh data agar dapat dibandingkan dan dianalisis lebih detailnya. Yang ketiga adalah metode pembuatan. Yang pertama, langkah pertama yaitu mengukur sisi depan, atas, samping, dan alasnya sesuai keinginan. Untuk ukuran yang kami buat, alasnya 40 cm dikali 28 cm, tinggi sisi depan 25 cm, dan tinggi sisi belakang 20 cm, dan sudut kemiringan sebesar 60 derajat. Lalu dipotong dengan gunting ataupun cutter ukir untuk memberikan bentuk seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang kedua, lapiskan aluminium foil pada setiap bagian kardus yang telah berbentuk oven cooker. Yang ketiga, kemudian rekatkan setiap blok menggunakan kabel ties agar bloknya dapat tegak dan tidak longgar. Yang keempat, lapiskan kertas karton pada bagian bawah oven cooker. Selanjutnya, ukuran dan potongan itu kami membuat ukuran 38 cm x 30 cm. Hal ini bertujuan untuk menutup bagian dalam pemanggangan. Selanjutnya, buat tempat pemanggangan oven dengan ukuran 30 x 20 cm yang dilapisi dengan aluminium foil. Dan selanjutnya untuk variasi kedua, lapisan aluminium foil pada celah-celah sudut pada oven sehingga akan membentuk rangkaian oven. Selanjutnya yang keempat, uji coba. Uji coba pertama. Pada percobaan kali ini kami lakukan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 tepatnya pada pukul 12.40 WIB di Cipaholan dengan memanggang sebuah roti tawar yang diletakkan di dalam oven cooker. Boleh kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya pada percobaan kedua kami melakukan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 tepatnya pukul 11.30 WIB yang bertepatan di Cipaholan dengan memanggang sebuah roti tawar yang diletakkan di dalam oven cooker. Selanjutnya untuk percobaan ketiga kami melakukannya pada hari Rabu 18 Mei 2022 tepatnya pada pukul 12.40 WIB yang bertepatan di Cipaholan dengan memanggang sebuah roti tawar yang diletakkan dalam oven cooker. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada percobaan tersebut yang menjadi variasi waktunya adalah percobaan 2 dan 3, di mana pada percobaan tersebut dilakukan pada jam yang berbeda dengan produk desain yang sama, wilayah yang sama, dan hari uji coba yang sama.
Selanjutnya yang menjadi variasi terkait dengan desain penangkapan atau pemantulan cahaya adalah percobaan 1 dan 3. Terdapat bahwa uji coba dilakukan pada jam yang sama, yaitu pukul 12.40, akan tetapi oven yang digunakan telah berbeda bentuk desain pada penangkapan atau pemantulan cahaya. Pada percobaan 1 bloknya memiliki 4 yang saling berhadapan, sedangkan pada percobaan 3 bloknya telah berbentuk lingkaran yang dilapisi oleh aluminium foil. Selanjutnya pada percobaan yang keempat, kami melakukan uji coba pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 tepatnya pukul 12.40 yang bertepatan di Sipaholon dengan memanaskan air tanpa alat. Maksudnya alat di sini seperti blok penangkapan cahaya matahari. Percobaan ini dilakukan untuk membandingkan efisiensi dengan yang diuji coba menggunakan alat. Selanjutnya akan dilanjut dengan teman saya. Selanjutnya, data uji coba dalam bentuk grafik. Nah, terlihat pada slide berikut bahwa menampilkan grafik perbandingan suhu dan grafik perbandingan kelembapan pada percobaan 1. Pada grafik perbandingan suhu, ada 2 garis, yaitu garis warna biru dan garis warna merah. Di sini terlihat bahwa garis warna biru itu merupakan suhu di HT21 di dalam oven cooker, sedangkan garis warna merah merupakan suhu di HT21 di luar oven cooker. Berdasarkan hasil percobaan, dapat dilihat bahwa suhu T1 dan T2 pada pukul 12.40 pada Selasa 17 Mei 2022, T2 di luar oven sebesar 42,3 derajat Celcius, sedangkan T1 di dalam oven sebesar 71,7 derajat Celcius. Setelah itu diperoleh suhu dalam maupun suhu luar yang semakin lama semakin meningkat. Data hasil percobaan menggunakan solar oven cooker tersebut mengalami perubahan kenaikan setiap menitnya. Rata-rata suhu T1 suhu di dalam oven yang didapat rentang waktu 84 menit sebesar 89,2965 derajat Celcius, dan suhu di luar oven cooker yaitu 45,1482 derajat Celcius. Terlihat juga pada grafik kelembapan bahwa rata-rata pada kelembapan di dalam oven cooker tidak menyentuh 15%, sedangkan pada kelembapan di HT21 di luar oven cooker kelembapannya berada di kisaran 15-35%. Di sini terlihat juga grafik perbandingan suhu percobaan 2 dan grafik perbandingan kelembapan percobaan 2. Berbeda dengan percobaan 1, di sini kan menggunakan sistem yang alat penangkapannya telah berbentuk lingkaran. Di sini terlihat juga bahwa pada perbandingan suhu terlihat warna biru mengalami saturasi pada angka 23-25. Maksudnya adalah pada sistem tersebut di HT-nya tidak mampu lagi melakukan kenaikan suhu karena batas dari suhu di HT21 hanya mencapai 80 derajat Celcius. Begitu juga dengan perbandingan kelembapan. Di sini terlihat bahwa kelembapan di dalam oven cooker 0% dimulai pada angka 14 sampai angka 25. Di sini terlihat juga grafik perbandingan suhu percobaan 3 dan grafik perbandingan kelembapan percobaan 3. Ini bertujuan untuk membandingkan antara suhu dan kelembapan antara percobaan 3 dan percobaan 2. Terlihat juga bahwa perbandingan suhu di dalam dan di luar oven cooker mengalami saturasi di dalam oven cookernya, yaitu pada garis warna biru pada angka 23 sampai dengan 49. Begitu juga dengan perbandingan kelembapannya mengalami saturasi pada 0% pada angka 19 sampai 49%. Itu menandakan bahwa di dalam suhu telah mengalami panas yang sangat optimal sehingga tidak ada angin atau air yang mengendap di sana. Berikut kami tampilkan grafik perbandingan suhu percobaan keempat. Berbeda dengan perbandingan suhu percobaan 1, 2, dan 3. Di sana kami melakukan variasi antara 1, 2, 2, dan 3. Sedangkan pada suhu percobaan 4 ini, kami melakukan pemanasan air tanpa alat. Maksudnya, kami melakukan percobaan tanpa menggunakan sistem oven cooker yang kami telah rancang. Nah, pada percobaan itu, kami hanya menggunakan kotak biasa yang di atasnya ditutupi dengan plexiglass, lalu kami lakukan pengambilan data. Dari pengambilan data terlihat bahwa suhu di dalam oven cookernya tidak mencapai angka 80 derajat Celcius dan suhu di luar oven cookernya tidak mencapai 50 derajat Celcius. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan. Pembahasan yang pertama akan membuktikan bahwa alat pemanas air bertenaga matahari dapat mengoptimalkan radiasi cahaya matahari untuk dimanfaatkan dalam menaikkan suhu air.
pada proyek solar panel ini, kami menggunakan dua variasi, yaitu waktu dan bentukan desain. Untuk waktu percobaan, kami mengambil data pada hari yang sama banyak dua kali, yaitu Rabu 19 Mei 2022 pukul 11.30 dan 12.40. Untuk bentukan desain, pada penangkapan dan pemantulan cahaya matahari. Percobaan pertama, kami melakukan uji coba dengan 4 blok penangkapan cahaya yang saling berhadapan dan uji coba kedua dengan blok penangkapan yang melingkar. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, terbukti bahwa basic solar oven dapat mengoptimalkan radiasi cahaya matahari untuk dimanfaatkan dalam menaikkan suhu. Untuk pembahasan kedua akan dibahas faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara suhu di dalam dan di luar oven. Salah satunya adalah penggunaan aluminium foil dan kaca, di mana dapat meningkatkan intensitas radiasi matahari. Semakin besar intensitas yang diberikan, maka suhu air dan suhu dalam oven akan semakin besar atau panas. Faktor lain adalah dari perbedaan suhu dalam oven tersebut. Itu dipengaruhi akibat penangkapan cahaya pada percobaan 3 lebih banyak karena telah berbentuk lingkaran atau parabolik, sehingga panas matahari lebih terpusat di tengah sistem dibandingkan pada percobaan 1. Jika dibandingkan, suhu luarnya kedua percobaan tersebut sama-sama mencapai suhu luar di atas 50 derajat Celcius. Oleh karena itu, dapat disimpulkan semakin tertutup sistem yang dilapisi aluminium foil sebagai pantulan cahaya, maka semakin terpusat panas dari cahaya matahari. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Untuk pembahasan selanjutnya, jika dibandingkan dengan hasil pemanasan air tanpa alat, bagaimana hasilnya? Jika dibandingkan dengan hasil pemanasan tanpa solar oven cooker atau hanya menggunakan bantuan sinar matahari langsung, maka suhu tidak akan mencapai 100 derajat Celcius, melainkan suhu tertinggi hanya berkisar 76,9 derajat Celcius, di mana suhu ini merupakan suhu tertinggi di lingkungan Sipaholon Tarutung. Sedangkan suhu tertinggi menggunakan solar oven cooker sebesar 102,2 derajat Celcius. Tanpa menggunakan solar oven cooker, suhu udara atau energi panas yang bekerja dapat bergerak bebas, sehingga penyerapan panas dalam proses pemanasan kurang maksimal. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pemanasan dengan solar oven cooker lebih efektif daripada tanpa menggunakan solar oven cooker. Dapat dibandingkan juga bahwa dalam selang waktu 23 menit, efisiensi pemanasan air hanya mencapai 45,28%, sedangkan efisiensi dengan alat menggunakan mencapai 95,0669%. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadi perbedaan yang sangat signifikan dalam proses pemanasan dalam dua keadaan, sehingga mengakibatkan perbedaan suhu dalam oven dan luar oven adalah karena pemanasan yang dilakukan di dalam solar oven cooker dipengaruhi oleh pemakaian kaca dan aluminium foil. Pemakaian kaca akan memerangkap suhu yang ada dalam oven. Pemakaian aluminium foil sebagai pantulan cahaya maka akan terpusat panas dari cahaya matahari. Ketika suhu di luar solar oven cooker menjadi dingin, suhu di dalam solar oven cooker tetap hangat. Perpindahan panas ke dalam solar oven terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Radiasi matahari yang mengenai kaca sebagian akan dipantulkan kembali ke lingkungan atau refleks. Sebagian akan diserap oleh bahan atau absorb, dan sebagian lagi akan diteruskan oleh kaca ke dalam solar oven cooker atau transmit. Berbeda dengan sistem pemanasan di luar solar oven cooker, di mana panas yang dipantulkan matahari tidak terserap dengan baik oleh media yang diakibatkan oleh suhu udara yang bergerak bebas atau tidak konsisten, serta kelembapan udara, sehingga pemanasan tidak maksimal dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meningkatkan suhu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu efisiensi alat yang dibangun. Untuk efisiensi alat yang dibangun yaitu berupa solar oven cooker dapat dicari dengan menggunakan rumus efisiensi, yaitu Q out per Q in. Untuk data suhu pada percobaan pertama dengan suhu rata-rata dalam oven yaitu T1 sama dengan 89,2965 derajat Celcius, dengan suhu rata-rata di luar oven yaitu T2 sama dengan 45,1482 derajat Celcius. Maka untuk perhitungannya yaitu sebagai berikut. Untuk massa solar oven cooker yaitu 0,3 kg. Kemudian untuk kalor jenis aluminium foil yaitu 0,9 kJ per kilogram derajat Celcius. Dan untuk delta T-nya yaitu T1 dikurang T2, maka didapat hasilnya menjadi 44,182 derajat Celcius. Sementara untuk Q out-nya
bisa dicari dengan rumus MC kali delta T, yaitu yang didapat dengan yang hasilnya didapat menjadi 11,92002 kJ. Dan untuk Qin-nya dalam percobaan ini merupakan kalau jenis dari jenis matahari, di mana energi matahari 12.096 Joule atau setara dengan 12,096 kJ. Untuk mencari nilai efisiensi dari solar oven cooker pada percobaan pertama, yaitu dengan menggunakan rumus efisiensi sama dengan Q out per Q in, di mana Q out-nya diketahui 11,92002 dan untuk Q in-nya diketahui 12,096, maka dapat hasilnya menjadi 98,5452%. Untuk efisiensi dari solar oven cooker pada percobaan kedua dengan menggunakan rumus yang sama juga, di mana Q out-nya diketahui 10,51826 dan Q in-nya 12,096, maka dapat hasilnya 86,9565%. Dan untuk percobaan ketiga dengan menggunakan yang rumus yang sama juga, di mana Q out-nya yaitu 11,49965 dan Q in-nya 12,096, dan untuk hasilnya yaitu 95,0699%. Di sini kami akan menentukan bahwa kondisi efisiensi diukur dari 23 data pertama masing-masing percobaan, maka akan menunjukkan bahwa efisiensi pada percobaan pertama adalah 87,269%, efisiensi pada percobaan kedua adalah 88,218%, dan efisiensi pada percobaan ketiga adalah 95,0699%. Terlihat bahwa efisiensi tertinggi pada percobaan 3 yang diikuti oleh percobaan 2, kemudian percobaan pertama, dan terakhir percobaan keempat. Maka dapat dicari nilai efisiensi dari solar oven cooker pada percobaan pertama, yaitu dengan menggunakan rumus efisiensi sama dengan Q out per Q in, di mana Q out-nya diketahui 10,55606 per Q in-nya yaitu 12,096, maka dapat hasilnya 87,269%. Kemudian untuk solar oven cooker pada percobaan kedua, yaitu di mana Q out-nya diketahui 10,67081 dan Q in-nya 12,096, dan untuk hasilnya 88,2177%. Efisiensi dari solar oven cooker pada percobaan ketiga, yaitu Q out-nya diketahui 11,49965 dan Q in-nya diketahui 12,096, dan untuk hasilnya yaitu 95,0699%. Dan untuk percobaan keempat itu tanpa alat, di mana Q out-nya diketahui 5,346 dan Q in-nya diketahui 12,096, maka hasilnya 44,1964%. Baiklah, selanjutnya untuk efisiensi. Dari ketiga percobaan di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi dari ketiga percobaan tersebut berbeda. Pada percobaan pertama memiliki efisiensi 98,5452%. Pada percobaan kedua memiliki efisiensi 86,9565%. Dan pada percobaan ketiga memiliki efisiensi 95,0699%. Dari ketiga efisiensi tersebut, dapat dilihat bahwa efisiensi tertinggi adalah pada percobaan pertama. Itu dikarenakan waktu pengambilan pada percobaan pertama selama 84 menit dan membuat suhu di dalam oven yang di atas 90 derajat sangatlah banyak, yang membuat rata-rata suhu di dalam oven tinggi dan membuat selisihnya tinggi jika dibandingkan dengan suhu di luar oven. Untuk efisiensi pada percobaan 2 dan 3 lebih rendah dari percobaan pertama karena datanya lebih sedikit dibandingkan percobaan pertama. Kemudian untuk variasi proyek solar panel ini, kami melakukan dua variasi sebagai perbandingan sistem mana yang lebih baik mengubah dan menyerap cahaya panas. Dari ketiga percobaan, terlihat bahwa percobaan 2 dan percobaan ketiga dalam waktu 23 menit telah mencapai suhu 100 derajat. Untuk percobaan kedua dan 100,2 derajat untuk percobaan ketiga, sedangkan percobaan pertama masih mencapai 89,3 derajat pada selang waktu 23 menit. Itu berarti adanya perbedaan suhu capaian yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti cuaca, sistem, dan lainnya. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama berdasarkan percobaan yang kami lakukan, yaitu percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga, diperoleh bahwa percobaan yang suhunya mengalami saturasi adalah percobaan kedua dan percobaan ketiga. Sedangkan percobaan pertama suhunya hanya mencapai 95,3 derajat Celcius. Kemudian dari perbedaan suhu dalam oven tersebut, itu dipengaruhi akibat penangkapan cahaya pada percobaan ketiga lebih banyak karena telah berbentuk lingkaran atau parabolik, sehingga panas matahari lebih terpusat di tengah sistem dibandingkan pada percobaan pertama. Jika dibandingkan, suhu luarnya kedua percobaan tersebut sama-sama mencapai suhu luar di atas 50 derajat Celcius.
Kemudian dari ketiga percobaan, efisiensi terbaik jika dihitung berdasarkan banyaknya data adalah percobaan pertama, diikuti oleh percobaan ketiga, dan terakhir percobaan ketiga. Sesungguhnya pada percobaan 2 dan 3 diketahui bahwa sistemnya sama dengan penangkapan cahaya berbentuk lingkaran, akan tetapi pada percobaan kedua tepat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, cuaca sangatlah terik sehingga suhu di luar tinggi yang masih membuat selisih suhu dalam dan luar menjadi berkurang. Lain hal dengan percobaan ketiga yang dilakukan pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, yang mana terik matahari sudah mulai turun, sedangkan pada dalam sistem masih panas, karena kemampuan sistem dalam menyerap panas sangatlah baik, yang membuat selisih suhu di dalam dan di luar menjadi besar, dan sehingga efisiensinya semakin besar juga. Yang terakhir, sedangkan jika dihitung dari 23 data pertama, dapat dilihat bahwa efisiensi terbesar adalah pada percobaan ketiga, percobaan kedua, dan yang terakhir pada percobaan pertama. Demikian hasil presentasi dari kami kelompok 2, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami minta maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.